Sobat Digital, kembali lagi Anda menyaksikan Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita hari ini Selasa 12 Mei 2026. Kita akan mengawali babak baru polemik anggaran susu dan buah pejabat yang kini dibantah keras oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin. Kita juga akan melihat progres bendungan Riam Kiwa sebagai asa baru penanganan banjir di Kalsel. Tak lupa ada akademisi ULM dalam membenahi ekosistem media digital, tren olahraga padel yang mulai menjamur di Banjarbaru, hingga kisah harum kayu manis dari Pegunungan Meratus. Bersama saya Aulia Tasya, inilah rekaman peristiwa selengkapnya. Sobat Digital, polemik anggaran di Pemkot Banjarmasin memasuki babak baru. Setelah ramai jadi sorotan warganet, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, akhirnya buka suara terkait anggaran susu dan buah-buahan senilai 229 juta rupiah. Secara tegas Ananda menyatakan tidak pernah meminta apalagi mengetahui adanya pengadaan fasilitas dengan nominal fantastis tersebut. Klarifikasi ini tentu melempar bola panas kembali ke pihak pengadaan. Kita tunggu saja bagaimana pertanggungjawaban administrasi terkait anggaran yang dinilai tak efisien ini. Gelombang kritik dan pertanyaan dari publik terus membanjiri pemerintah Kota Banjarmasin. Hal ini merupakan buntut dari beredarnya data anggaran belanja susu dan buah-buahan untuk Wakil Wali Kota yang mencapai angka 229 juta rupiah per tahun. Saat dikonfirmasi terkait polemik ini, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menampis keterlibatan dirinya dalam penyusunan anggaran tersebut. Ananda menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan permintaan fasilitas konsumsi dalam jumlah besar dan menyarankan agar klarifikasi ditanyakan langsung kepada pihak sekretariat daerah. Seperti apa, Bu? Itu kan yang menganggarkan inisiatif dari bagian umum Pemko. Jadi tanyakan ke sana aja, aku aja nggak tahu sama sekali. Oh, jadi nggak tahu Karena ya, Bu? pernah minta, karena pernah apa. Jadi udah dikembalikan kamu atau seperti Tanya apa? ke bagian Sekdaku yang menganggarkan mereka. Ah. Kan kami sebagai kepala daerah difasilitasi kan. Oh ya, Jadi tahu aja nggak ada anggaran itu. lagi. Menanggapi kegaduhan di ruang publik, pemerintah Kota Banjarmasin melalui akun Instagram resminya pada Minggu 10 Mei lalu telah merilis klarifikasi. Dalam penjelasan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Ahmad Zazuli menyatakan bahwa anggaran tersebut disusun berdasarkan analisis kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasional pimpinan daerah. Pihak Pemkot juga menegaskan bahwa nominal tersebut adalah pagu maksimal. Jika dalam pelaksanaannya tidak terpakai atau tidak direalisasikan, maka seluruh sisa dana akan dikembalikan ke kas daerah. Sebelumnya, alokasi belanja susu dan buah-buahan ini menuai sorotan tajam setelah beredar di situs pengadaan barang dan jasa. Publik menilai anggaran tersebut kontras dengan tuntutan efisiensi yang didengungkan pemerintah saat ini. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, upaya menaklukkan masalah banjir di Kalimantan Selatan terus dikebut. Pemerintah provinsi kini tengah mempercepat pembangunan bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar. Bukan cuma buat menahan air di hulu agar hilir nggak terendam, proyek strategis ini juga disiapkan untuk mendukung pertanian hingga jadi sumber energi baru terbarukan. Pembangunan ini adalah investasi jangka panjang untuk warga Banua agar bencana tahunan bisa diminimalisir dan potensi alam kita makin termanfaatkan. Guna memastikan proyek berjalan tanpa hambatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi khusus terkait penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Pertemuan lintas instansi ini bertujuan untuk menyinkronkan data dan mempercepat proses ganti rugi kepada warga terdampak. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyatakan saat ini pemerintah sedang menyusun timeline ketat agar tahapan fisik dapat segera dimulai beriringan dengan penyelesaian administrasi. Meski masih dalam tahap identifikasi akhir, pemerintah optimis bendungan ini akan selesai tepat waktu.
Saat ini progres pembebasan lahan dilaporkan telah mencapai 80%. Pihak Balai Wilayah Sungai Kalimantan III juga memastikan anggaran proyek telah tersedia dan siap disalurkan setelah validasi tanam tumbuh milik masyarakat rampung. Tadi sudah kelihatannya ada kesepakatan, tinggal menunggu legal opinion dalam rangka tahapan identifikasi dan juga pelaksanaan. Nah itulah mudah-mudahan kita juga membuat timeline waktunya sehingga tidak terlalu jauh harapan bahwa tahun 2008 ini bendungan sudah bisa sudah selesai. Dukungan penuh juga datang dari pemerintah Kabupaten Banjar sebagai pemilik wilayah. Bupati Banjar Saidi Mansur menyatakan telah menandatangani 7 poin kesepakatan untuk mengawal proses inventarisasi lahan agar tidak terjadi konflik sosial di kemudian hari. Kami tadi sudah sepakat beberapa hal baik inden maupun inventarisasi terkait masalah lahan ini sudah dilakukan dengan kesepakatan melalui berita acara ada 7. Mudah-mudahan ini juga keinginan cita-cita masyarakat baik hadirnya bendungan Riam Kiwa yang tentu berdampak positif bagi masyarakat baik untuk pertanian maupun juga untuk pengendali banjir. Nantinya, Bendungan Riam Kiwa akan menjadi aset vital bagi warga Kabupaten Banjar dan sekitarnya. Selain mereduksi debit air saat musim hujan, bendungan ini akan mengaliri ribuan hektar sawah menjadi pusat perikanan darat serta memiliki potensi besar sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, transformasi digital di Banjarmasin kini mendapat sentuhan akademisi. Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP ULM lewat program Dosen Wajib Mengabdi mulai merangkul para pengelola media agregator dan media homeless. Tujuannya jelas, yakni menciptakan tata kelola ekosistem media yang sehat. Yang menarik, mereka juga memperkuat perlindungan hukum bagi pers mahasiswa dari segala bentuk intimidasi. Langkah ini penting biar kebebasan pers dan kualitas informasi di Banua tetap terjaga di tengah gempuran konten digital. Transformasi media ke arah digital telah melahirkan banyak akun agregator informasi dan media tanpa kantor atau homeless media. Meski menjadi sumber informasi alternatif, keberadaan mereka seringkali berada di area abu-abu karena belum terjangkau oleh aturan maupun kode etik jurnalistik yang baku. Menjawab tantangan tersebut, dosen ilmu komunikasi FISIP ULM menggelar riset sekaligus pengabdian masyarakat dengan mengumpulkan para pelaku media digital tersebut. Kegiatan ini berfokus pada penyusunan rekomendasi kebijakan atau policy paper yang akan diserahkan kepada pemerintah. Langkah ini dinilai penting agar ekosistem media digital di Banua memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga para pelakunya terlindungi dari risiko kriminalisasi saat menyajikan informasi. Ini program yang dilakukan tahun ini insya Allah nanti juga berkaitan sama riset yang saya dan teman-teman lakukan juga terkait bagaimana agregator dan homeless media itu dalam ekosistem media lokal di Banjarmasin. Harapannya nanti ke depannya bisa berlanjut lagi di tingkat nasional gitu loh Pak. Karena kan baru saat ini tuh kami sebagai kampus dan sebagai prodi itu cuma mampu memfasilitasi riset dan pengabdian di ranah lokal di Banjarmasin. Selain membedah tata kelola media digital, forum ini juga menjadi wadah penguatan bagi lembaga pers mahasiswa atau LPM di lingkungan kampus. Para jurnalis kampus ini mendorong adanya nota kesepahaman atau MOU antara pihak universitas dan LPM guna menjamin independensi dan kebebasan berkarya tanpa bayang-bayang intimidasi birokrasi. Dengan adanya pelatihan ini juga kami para lembaga pers ini mengetahui bahwa ada dasar hukum seperti dilindungi oleh Dewan Pers yang melindungi kami, memberikan kami kebebasan untuk berpendapat lagi, sehingga kami bisa bebas berpendapat dan tidak terintimidasi lah, maupun dari luar ataupun dari pihak petinggi kampus begitu, karena adanya lindungan hukum tersebut. Melalui sinergi antara akademisi, jurnalis profesional, dan pers mahasiswa ini diharapkan tercipta ekosistem media yang sehat.
di mana kebebasan pers tetap terjaga dan inovasi media digital dapat berjalan berdampingan dengan tanggung jawab sosial. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjarbaru nggak cuma bergeliat di sektor kuliner, tapi kini mulai melirik investasi olahraga. Sobat Digital, olahraga padel yang sedang tren kini mulai banyak diminati, ditandai dengan pembangunan fasilitasnya yang makin masif. Wali Kota Banjarbaru, Ernalisa Halabi memastikan akan memberikan karpet merah dan kemudahan izin bagi para investor di bidang sportainment ini. Dengan iklim investasi yang dimudahkan, kita harap Kota Idaman makin ramai dengan fasilitas publik yang keren dan menyehatkan. Demam olahraga padel kini benar-benar merambah Kota Idaman Banjarbaru. Kehadiran arena padel baru dengan fasilitas lengkap dinilai bukan sekadar penambahan sarana publik biasa, melainkan bukti nyata tingginya kepercayaan investor terhadap daya beli masyarakat di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan ini. Wali Kota Banjarbaru, Ernalisa Halabi menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus memberikan karpet merah bagi para pelaku usaha yang ingin menanamkan modalnya. Kemudahan perizinan menjadi kunci utama agar iklim investasi di sektor sportainment terus bertumbuh. Jadi jelas ini adalah salah satu investasi yang sangat luar biasa untuk Banjarbaru, investasi untuk masyarakat bisa beraktivitas, untuk berolahraga, tentunya menjadi investasi daerah juga. Oke. Dari kacamata bisnis, arena padel ternyata mendapat respon yang luar biasa dari warga. Pihak pengelola menyebut tingkat kunjungan selalu mencapai puncaknya pada sore hingga malam hari. Dengan biaya sewa mulai dari Rp250.000 per jam, lapangan ini hampir tidak pernah sepi dari pesanan. Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan dinas terkait dalam hal keamanan berinvestasi menjadi alasan utama para pengusaha tidak ragu memilih Banjarbaru sebagai lokasi ekspansi usaha mereka. Awalnya sebenarnya kita hype-nya itu mungkin saya memang di Bari Banjar, lihat Banjarbaru nggak terlalu, tapi setelah ada Intara itu hype-nya luar biasa banget, meningkat jauh lebih baik. Informasi aja kita itu dari jam 3 sampai tutup selalu full. Kehadiran investasi di sektor olahraga ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi UMKM di sekitar area fasilitas, sekaligus mendorong terbentuknya masyarakat Banjarbaru yang lebih sehat dan produktif. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke jejak lainnya. Dari rimbunnya pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ada ketekunan warga desa Loklahung dalam menjaga warisan. Hingga kini mereka masih konsisten mengolah kulit kayu manis secara tradisional. Berkat ketekunan menjaga kebun peninggalan nenek moyang, rempah beraroma khas ini berhasil jadi tulang punggung ekonomi warga di sana. Ini bukan cuma soal cuan, tapi soal bagaimana menjaga tradisi biar tetap eksis dan memberi manfaat bagi kehidupan. Aktivitas mengupas kulit kayu manis telah menjadi nadi kehidupan bagi warga desa Loklahung, Kecamatan Loksado. Di antaranya adalah Andul, seorang petani yang sehari-harinya menggantungkan hidup dari hasil kebun kayu manis. Memanen kayu manis bukanlah perkara instan. Pohon-pohon ini baru bisa diambil kulitnya setelah melewati masa tanam minimal 6 tahun sejak pembibitan awal. Proses pengolahannya pun tetap dipertahankan secara tradisional guna menjaga kualitas aroma dan kandungan minyaknya. Kulit yang telah dikupas dari batang pohon dibersihkan dengan teliti, kemudian dijemur di bawah terik matahari selama 1 hari penuh hingga mengering dan menggulung sempurna. Dalam seminggu, Andul bersama keluarganya biasanya bekerja selama 3 hari. Dengan kapasitas produksi mencapai 15 kg per hari, mereka mampu menghasilkan total 45 kg kayu manis kering dalam sepekan. Dia 3 hari tuh. 3 hari. Ambilnya tuh. Dalam sehari itu bisa berapa hitungannya berapa kilo? Rata-ratanya nih. Itu 15 lah. 15-10 kayaknya. Kalau dihitung, kalau diuangkan berapa kalau 15 kilo tuh?
250. Kayu manis dari Pegunungan Meratus ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena kegunaannya yang sangat beragam. Mulai dari bahan baku farmasi untuk obat-obatan, campuran minuman sirup, hingga menjadi bumbu masakan premium yang sangat dicari pasar. Dengan produksi 45 kg per minggu, pendapatan yang diraup petani bisa mencapai Rp2.250.000. Hal ini membuat warga Desa Loklahung tetap bersemangat menjaga kelestarian hutan Meratus, karena hutan yang terjaga terbukti memberikan hidup yang layak bagi mereka. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari babak baru anggaran Pemda, pembangunan strategis, hingga tradisi yang tetap terjaga di Pegunungan Meratus. Terima kasih telah menyimak jejak digital. Tetaplah jadi warga yang cerdas dalam menyaring informasi. Dukung pembangunan daerah dan jangan lupa cintai produk lokal Banua kita. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa di jejak digital berikutnya. Tetap semangat.